Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita banggakan. Yang saya hormati Pak Bambang, Profesor Bambang Brojonegoro, Menteri Bappenas 2016-2019, Menteri Keuangan 2014-2016. Dan dulu juga membantu saya waktu saya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Terima kasih telah hadir Pak Bambang, Pak Lukito Dinar Syahtuwo, Pak Asep Kambali, dan para senior di Bappenas, Pak Syarialutan hadir, Bu Penny di sebelahnya, seberang ada Pak Sondi, yang pasti menang terus Pak Sondi. Pak Bambang tadi saya lihat ada Pak Bambang gimana? Itu Pak Bambang. Bu Ati, Mbak Ati ada. Siapa yang saya belum sebut lagi? Pak Pras. Ya Pak Pras. Masih ada lagi? Bu. Pak Bembi ya. Ya. Bu Rahma ya. Bu Rahma sebelahnya Bu Ati ya. Para pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama, para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa hadir pada hari ini dalam rangka display arsip dan seminar Kementerian Bappenas dalam lintasan waktu dan kiprah lembaga perencanaan. Maaf. Jadi memang lintas sejarah Indonesia, saya kira salah satu bagiannya adalah lintas bagaimana negara ini, pemerintahan ini disusun, kemudian bagaimana pemerintah itu jalan, direncanakan, dan hasil-hasil pemikiran yang hebat-hebat di zamannya itu memang perlu dikenalkan, disosialisasikan kepada generasi-generasi kita ke depan untuk menyampaikan bahwa semua orang punya, everyone is an asset. Jadi semua orang punya kontribusinya dan bukan berarti seseorang di zamannya itu kemudian berlalu begitu saja. Kita memulainya dengan ketika Bung Hatta ditunjuk oleh Bung Karno untuk memimpin satu badan perancang ekonomi pada tanggal 19 Januari 1947 yang kemudian dikenal sebagai siasat Hatta. Tapi sayang sekali siasat Hatta ini tidak selesai. Itu seingat saya, siasat Hatta itu tidak selesai. Sekretarisnya pada waktu itu Pak Sumitro. Ketua sekretariatnya itu Sumitro Joyo Hadikusumo. Dan kemudian berhenti oleh Pak Mitro, itu diteruskan, disebut dengan rencana urgensi perekonomian tahun 51-52. Itu nggak ada di sini, di buku saya ada tapi rencana urgensi perekonomian yang ditulis oleh Pak Mitro, yang kemudian diturunkan tone-nya menjadi rencana urgensi perindustrian. Tetapi yang kemudian dikenal sebagai Sumitro Plan itu pada intinya mengadopsi apa yang dikenalkan oleh siasat Hatta yang juga ditulis antara lain oleh Pak Mitro. Saya kira itu ada saatnya sendiri untuk kita ikuti. Kemudian setelah itu tahun 52 Perdana Menteri Juanda menyusun, meletakkan dasar-dasar ekonomi nasional yang sehat dan membuat rencana pembangunan negara yang seimbang, yang kemudian dikenal sebagai garis-garis besar rencana pembangunan 5 tahun 56 sampai tahun 60. Tapi jejak ini memang belum oleh Arsip Nasional, belum dijadikan sebagai legasi nasional. Tetapi baru pada tahun 60 dibentuklah Dewan Perancang Nasional yang membuat rancangan pembangunan nasional semesta. Ya, 8 tahun
tahun 61 sampai 69 yang dikenal sebagai garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana. Dan ini sekarang oleh Arsip Nasional Republik Indonesia sudah dinilai dan menjadi aset intelektual sebagai memori kolektif bangsa. Pada zaman Orde Baru, saya kira juga banyak hal yang dicetuskan, digagaskan, dan dihasilkan dengan baik. Salah satunya tadi saya sampaikan itu yang perlu dipatrikan adalah SD Impres. Karena SD Impres itu yang telah mengantarkan suami istri Benerji dan ST Duplo menjadi pemenang hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 2018. Jadi saya kira itu satu langkah yang luar biasa. Dan novelty yang lain sebenarnya di Bappenas bisa banyak sekali. Misalnya kalau ada yang mau soal puskesmas yang bukan pengembangan dari BKIA di zaman zaman kolonial dan kemudian diadopsi di zaman Orde Lama dan kemudian menjadi puskesmas dan terus ada unit-unitnya yang terkecil dengan posyandu. Jadi banyak hal yang seperti ini yang mungkin perlu diketengahkan, termasuk tadi kata Pak Asep adalah kelompok capir, beliau adalah penonton kelompok capir pada waktu itu, ya. Indonesia bisa tumbuh dengan rata-rata 8% dan menjadi salah satu macan Asia pada waktu itu, one of the Asian miracle, dan memang perlu kita sertakan, kita abadikan sedemikian rupa. Di masa reformasi, saya kira saya dengan Pak Lukita itu sama-sama membidani undang-undang RPJP yang tahunnya kelewatan masa berlakunya, ya kan, untuk 2004, tapi kita baru undangkan 2006 atau 2007, ya, 2007 gitu. Menterinya masih Pak Paska, ya, Paska Suseta gitu. Tapi lama sekali kita bikin undang-undang itu, dari 2004 dari 2007 selesai. Debatnya sangat kualitatif gitu. Saya kira termasuk Pak Sondi dulu ikut yang membuat jadi undang-undangnya jadi lama. Iya kan? Nah, kemudian sekarang kita telah membuat undang-undang RPJP yang terbaru untuk 2025 ke 2045, untungnya itu undang-undangnya itu akan berlaku berikutnya. Tapi sudah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2024. Oh 59, ya sorry, 59. Nomor 59 tahun 2024. Jadi sudah itu dan juga harus ditunjukkan bahwa Bappenas juga yang menyusun master plan dari IKN. Jadi bertanggung jawab amat sangat berat sekali kalau IKN itu harus jadi gitu. Benar-benar harus dikawal oleh Bappenas, ya, master plan yang luar biasa itu. Meskipun ada beberapa deviasi, tetapi di lapangan memang perlu penyesuaian. Dan termasuk pembentukan undang-undangnya. Jadi itu yang mungkin akan kita ketengahkan dalam presentasi kita, ya, untuk sebagaimana tadi Bu Ses mengatakan, galeri yang akan kita miliki bagi Bappenas. Jadi sekali lagi, kalau ada hal-hal yang lain yang masih terlewatkan, tolong para senior-senior di Bappenas ini, ya, termasuk soal gizi yang kemudian sekarang dihidupkan kembali, ya, dulu oleh Profesor Sukirman misalnya, sekarang ada lagi. Nah itu kalau bisa dimasukkan, jadi pasti ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu novelty sedemikian rupa. Dan menurut saya Bappenas selamanya di depan dari kementerian dan lembaga. Gagasan-gagasannya, pemikirannya, ya.
kita mau bicara soal sebelum ada JETP, kita sudah bicara jauh sebelum itu. Begitu juga kita bicara reformasi kesehatan, benar-benar terjadilah itu COVID, dan reformasi kesehatannya menjadi sesuatu yang membingkai langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Jadi banyak hal yang telah dihasilkan oleh Bappenas ini. Oh, ada Pak itu loh, saya kira nggak ada beliau baru datang atau? Selamat datang Pak. Iya, Bapak yang pakai kacamata itu, di belakangnya Pak Sultan. Sengaja saya bikin begitu biar Pak Wismononya gini. Tadi saya nggak lihat Pak Wis, maaf Pak Wis. Iya, karena penggantinya di sebelah itu. Jadi saya kira itu ya. Silakan pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan besar yang ada di Bappenas itu ditumpah ruahkan, termasuk gagasan-gagasan cemerlang dari Pak Bambang Brojo Negoro ini dan para menteri-menteri sebelumnya. Jadi Bappenas mudah-mudahan bisa menghasilkan lagi pemikiran-pemikiran yang hebat, yang melampaui zamannya dan memberikan arah yang tepat bagi negara bangsa kita. Ya, jadi di sini sekali lagi terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak yang membanggakan, dan para generasi muda yang di belakang sana yang saya lihat tidak saling ngobrol gitu. Dan mereka mengobrol semua dengan gadgetnya. Nanti kalau temannya yang di sebelahnya pergi, baru dia berkomunikasi gitu. Itu sudah. Sementara saya lihat para senior di depan ngobrol kanan kiri. Jadi itu membedakan antara generasi gadget ya sama generasi sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.